Hai sahabat hoki, salam sehat, bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jaya Putra, dalam video seputar Chinese Mythology and Culture. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah rahasia besar di dunia bisnis modern yang ternyata memiliki akar filosofis yang sangat kuat dengan kebijaksanaan kuno Tiongkok. Kita akan membedah buku legendaris karya Eric Ries yang berjudul The Lean Startup, dan bagaimana metodologi ini secara mengejutkan sejalan dengan kisah-kisah mitologi serta filosofi leluhur kita. Coba bayangkan sebuah skenario yang mungkin sering kalian dengar atau lihat di film-film. Sekelompok anak muda brilian duduk di kamar asrama kampus menciptakan teknologi masa depan. Mereka membangun perusahaan dari nol, sukses besar, masuk sampul majalah, dan menjadi miliarder. Sayangnya, cerita semacam ini seringkali hanyalah ilusi. Kenyataannya, sebagian besar startup berujung pada kegagalan yang sangat menyakitkan. Eric Ries, sang penulis buku ini, pernah mengalaminya sendiri. Belasan tahun lalu, ia dan rekan kerjanya kehabisan uang setelah masa gelembung.com pecah. Mereka bertengkar di tengah hujan lebat di jalanan, sebuah metafora sempurna untuk perusahaan mereka yang gagal dan hanyut terbawa arus. Ini adalah titik terendah dalam karir mereka. Kehancuran ini bukan karena mereka malas atau kurang cerdas, melainkan karena mereka terjebak dalam mitos bahwa rencana bisnis yang hebat di atas kertas pasti akan berhasil di dunia nyata. Mengapa mereka gagal? Padahal mereka punya produk yang bagus, tim yang brilian, dan teknologi yang luar biasa. Jawabannya sederhana, namun mematikan. Mereka menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk membangun produk yang ternyata sama sekali tidak diinginkan oleh siapapun. Jauh sebelum era Silicon Valley dan perdebatan tentang startup teknologi, sekitar tahun 2300 hingga 2200. Sebelum Masehi, peradaban Tiongkok kuno menghadapi krisis eksistensial yang tak kalah mematikan. Ini adalah era di mana mitologi dan sejarah menyatu dengan sangat indah. Sebuah bencana yang dikenal sebagai banjir besar melanda dataran tengah Tiongkok, berlangsung selama setidaknya 2 generasi penuh. Air bah dari Sungai Kuning dan Sungai Yangtze meluap tanpa henti. Bencana ini tidak hanya menghancurkan ladang dan rumah, tetapi memaksa rakyat hidup menderita. Banyak dari mereka yang harus meninggalkan rumah dan bertahan hidup dengan membuat sarang di atas pohon-pohon tinggi atau di puncak gunung yang tersisa. Kaisar Yao yang berkuasa saat itu sangat berduka melihat penderitaan rakyatnya. Ia kemudian menugaskan seorang pria bernama Gun untuk mengendalikan banjir dahsyat tersebut. Gun mewakili pendekatan bisnis tradisional yang sangat kaku. Ia membuat sebuah rencana besar yang ambisius dan mengeksekusinya tanpa memedulikan umpan balik dari alam. Gun menghabiskan waktu 9 tahun membangun bendungan dan tanggul raksasa untuk memblokir air yang mengamuk secara frontal. Menurut legenda, Gun bahkan sangat putus asa hingga ia mencuri Shirang, sebuah tanah magis dari Shangdi atau dewa tertinggi di surga. Tanah ajaib ini dipercaya bisa tumbuh dan mengembang dengan sendirinya untuk menyerap air banjir yang tak berujung. Namun, apa yang terjadi? Shangdi murka atas pencurian tersebut. Tembok air yang ditahan secara paksa akhirnya jebol, membawa bencana yang jauh lebih mematikan. Pendekatan yang memaksakan kehendak ini gagal total, dan Gun akhirnya dihukum mati atas kegagalan besarnya tersebut. Dalam dunia bisnis modern, Gun adalah representasi sempurna dari pengusaha yang arogan. Ia menghabiskan jutaan dolar dan bertahun-tahun waktu untuk mengeksekusi rencana bisnis yang kaku. Sedangkan Shirang atau tanah ajaib itu ibarat suntikan dana investor yang tak terbatas atau fitur teknologi canggih yang diyakini pengusaha akan secara ajaib menyelamatkan perusahaan, padahal mereka tidak pernah menguji asumsi tersebut ke pasar yang sesungguhnya. Karena kegagalan besar ini, tugas maha berat tersebut diwariskan kepada putranya, Yu, yang kelak dikenal sebagai Dayu atau Yu yang agung. Yu adalah sosok yang sangat cerdas dan rendah hati. Ia menyadari bahwa strategi ayahnya yang melawan arus alam secara frontal adalah sebuah kesalahan yang fatal. Alih-alih membangun dinding yang lebih tinggi secara membabi buta, Yu melakukan apa yang dalam metodologi Lean Startup disebut sebagai validated learning atau pembelajaran yang tervalidasi. Sebelum membangun solusi, Yu menghabiskan waktu 13 tahun penuh untuk menjelajahi seluruh pelosok negeri. Ia mempraktikkan Genchi Gembutsu, sebuah konsep yang kelak diadopsi oleh Toyota, yaitu pergi langsung ke lapangan untuk melihat dan memahami masalah secara langsung dari sumbernya. Dengan pakaian compang-camping dan pola makan yang sangat sederhana, Yu menggunakan alat bernama musi atau cangkul tradisional, serta tali penanda, kompas,
dan alat ukur persegi untuk mempelajari topografi secara presisi. Legenda bahkan menyebutkan ia dibantu oleh seekor penyu raksasa berusia 10.000 tahun dan dewa sungai yang memberinya peta aliran air yang sangat detail. Ini adalah bentuk riset pasar yang paling ekstrim. Ia membagi daratan menjadi 9 provinsi untuk memahami karakteristik setiap daerah. Dalam bahasa bisnis saat ini, Yu sedang melakukan pemetaan segmen pelanggan secara mendalam sebelum menciptakan produknya. Jujur, saya sangat kagum dengan dedikasi Yu. Ia benar-benar membedah di mana letak kegagalan ayahnya secara mendetail. Konon, kulitnya menjadi sangat gelap karena terbakar matahari, rambut di kakinya habis terkikis air berlumpur, dan tangannya penuh kapalan yang luar biasa. Pengorbanannya sungguh tiada tara. Dalam 13 tahun perjalanannya, ia melewati rumahnya sendiri sebanyak 3 kali. Bahkan, ia mendengar tangisan bayi laki-lakinya yang baru lahir, namun ia tidak pernah singgah apalagi masuk ke dalam rumahnya, karena takut menunda pekerjaannya menyelamatkan umat manusia. Ini adalah tingkat fokus dan dedikasi yang luar biasa dalam memecahkan sebuah masalah yang paling mendesak bagi pelanggannya, yaitu rakyat Tiongkok yang sedang menderita. Hasil dari eksperimen dan pembelajaran lapangannya membuahkan inovasi yang brilian. Yu memahami bahwa sifat air adalah mengalir ke tempat yang lebih rendah. Alih-alih memblokir, ia bekerja bersama rakyat jelata untuk melakukan pengerukan dasar sungai dan membangun sistem kanal untuk mengarahkan air banjir tersebut mengalir dengan aman ke lautan. Kanal-kanal ini pada saat yang sama juga berfungsi sebagai irigasi yang menyuburkan lahan pertanian rakyat. Pendekatan iteratif ini sangat sukses. Yu berhasil menjinakkan banjir, membawa kemakmuran, dan akhirnya mendirikan dinasti Xia, dinasti pertama dalam catatan sejarah Tiongkok. Kisah Dayu adalah metafora sempurna dari pendekatan Lean Startup. Jangan memaksakan produk yang tidak divalidasi ke pasar. Turunlah ke lapangan, pahami arus keinginan pelanggan, dan buatlah saluran yang mengakomodasi kebutuhan mereka. Di era modern, Eric Ries mendefinisikan startup bukan berdasarkan ukuran perusahaannya, melainkan sebagai sebuah institusi manusia yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan baru di bawah kondisi ketidakpastian yang ekstrim. Karena ketidakpastian ini sangat tinggi, kita tidak bisa mengandalkan tebakan buta atau rencana statis. Kita harus mengujinya melalui konsep MVP atau Minimum Viable Product. MVP bukanlah produk yang cacat atau produk murahan, melainkan versi paling sederhana dari ide kita yang memungkinkan kita memulai proses belajar dari pelanggan secepat mungkin dengan usaha dan biaya yang paling minimal. MVP adalah cara kita menguji asumsi dasar sebelum kita menghabiskan semua sumber daya yang kita miliki. Mari kita ambil contoh Zappos, toko sepatu online terbesar di dunia. Pendirinya, Nick Swinmurn, tidak memulai bisnisnya dengan membangun gudang raksasa atau sistem distribusi yang mahal. Sebagai MVP-nya, Nick pergi ke toko sepatu lokal, memotret sepatu yang ada di sana, dan memasangnya di website sederhana miliknya. Ketika ada pelanggan yang membeli secara online, ia kembali ke toko fisik, membeli sepatu itu dengan harga penuh, dan mengirimkannya sendiri ke pelanggan. Secara finansial, MVP Zappos ini tentu merugi di awal. Tapi tujuannya bukan profit instan. Ia tidak sedang membangun perusahaan sepatu saat itu, ia sedang menjalankan eksperimen ilmiah. Nick sedang menguji value hypothesis atau hipotesis nilai terpentingnya. Apakah orang benar-benar mau membeli sepatu secara online tanpa mencobanya lebih dulu? Begitu ia mendapatkan bukti nyata dari tindakan pelanggan melalui MVP tersebut, barulah ia berani membangun infrastruktur perusahaannya yang kini bernilai miliaran dolar. Contoh lain adalah apa yang dialami Eric Ries sendiri di startupnya EMVU. Awalnya mereka menghabiskan berbulan-bulan membangun fitur agar avatar 3 dimensi bisa berjalan menghindari rintangan layaknya video game yang sangat mahal. Karena sulit, sebagai MVP, mereka membuat fitur teleportasi sederhana di mana avatar langsung menghilang dan muncul di tempat tujuan. Sangat di luar dugaan, pelanggan justru lebih menyukai fitur teleportasi ini karena lebih cepat dan langsung pada tujuan. Eric Ries harus membuang ribuan baris kode pemrograman yang ia buat berbulan-bulan, karena ternyata pelanggan tidak peduli dengan fitur rumit tersebut. Dari sinilah ia menyadari esensi sejati dari Lean Startup. Usaha apapun yang tidak menghasilkan pembelajaran tentang keinginan pelanggan yang sesungguhnya adalah sebuah pemborosan besar. Sebagai manusia modern, kita seringkali terlalu sombong dengan rencana kita sendiri. Kita bertindak seperti Gun yang ingin menundukkan alam dengan tembok tebal, dan akhirnya hancur oleh realitas pasar.
Padahal, inovasi yang sejati lahir dari kerendahan hati untuk belajar, beradaptasi, dan mengalir seperti air yang diarahkan oleh dayu. Ingatlah, unit kemajuan dari sebuah startup bukanlah berapa banyak fitur yang berhasil kita buat, melainkan seberapa banyak pembelajaran tervalidasi yang berhasil kita dapatkan tentang apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Terkandung makna dan esensi yang mendalam dari setiap festival dan perayaan yang dilakukan leluhur kita dahulu. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.